Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di tematik tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum Ibu mulai menjelaskan materi kita pada pertemuan hari ini, berikut soal yang nanti wajib kalian kerjakan. Soal tersebut jawabannya terdapat dalam materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia dan isi. Yang kedua, interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Dan yang kelima, interaksi dalam bidang pendidikan. Isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Ingatlah kembali cara menentukan isi atau makna dan amanat pantun pada pertemuan sebelumnya. Berikut contoh isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Pantun anak-anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Isi atau makna pantun tersebut yaitu bermain kejar-kejaran, membuat badan sehat dan hati senang. Sedangkan amanat pantun tersebut adalah anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Pantun orang muda. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya. Isi atau makna pantun tersebut adalah keinginan seseorang untuk berkenalan. Amanat pantun tersebut adalah saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Berdasarkan isi, pantun dibedakan menjadi pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Berikut contoh isi atau makna dan amanat pada pantun nasihat dan pantun kiasan. Pantun kiasan. Naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Isi atau makna pantun tersebut adalah janganlah sombong, karena masih ada yang lebih hebat dari kita. Amanat pantun tersebut yaitu kita tidak boleh bersikap sombong. Pantun nasihat. Burung puyuh lari ke semak, tidak lupa kembali ke sarang. Jika terlalu banyak makan lemak, darah tinggi bisa menyerang. Isi atau makna pantun tersebut adalah jangan terlalu banyak makan makanan berlemak karena bisa menyebabkan darah tinggi. Sedangkan amanat pantun tersebut adalah kita diminta menjaga asupan makanan agar tidak terserang penyakit. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya.
Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di berbagai aspek, antara lain dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Yang pertama, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Sementara itu, bangsa Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah dari berbagai suku. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya adalah agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mari kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menyerap kosakata baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan. Misalnya, dengan menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. Sebagai seorang pelajar, sebaiknya kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai salah satu wujud pembangunan dalam bidang bahasa. Yang kedua, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Misalnya, tata cara upacara pernikahan, tata cara pemakaman warga, serta tata cara menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain sebagai berikut. Melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Misalnya, melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Misalnya, warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Seseorang akan diterima sebagai warga yang baik apabila mampu menyesuaikan dan melaksanakan norma-norma tersebut. Yang ketiga, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia menggunakan berbagai teknologi modern untuk mengolah hasil alam. Selain memanfaatkan alam, manusia juga harus melestarikan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain sebagai berikut. Mengolah sumber daya alam, misalnya mengolah kayu dengan teknologi modern. Kemudian, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab di lingkungannya. Beberapa tanggung jawab warga masyarakat misalnya sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati dengan tetangga. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Yang ketiga, menolong tetangga yang kesulitan. Dan yang keempat, berperan aktif dalam pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara atau voting. Pengambilan keputusan dapat dilakukan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Misalnya, memilih ketua RT atau RW, menentukan jadwal kerja bakti dan ronda malam, serta menentukan acara pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai seorang siswa, kamu memang belum memiliki hak dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT atau RW. Namun, kamu dapat turut berperan aktif misalnya dengan cara bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah, mengamati jalannya pengambilan keputusan, dan membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Kamu telah mengetahui bahwa salah satu bentuk tanggung jawab di masyarakat adalah berperan serta dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya dalam pemilihan ketua RW atau kepala desa. Selain di masyarakat, sebagai siswa kamu juga memiliki tanggung jawab di sekolah. Berikut contoh tanggung jawab di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tekun. Yang kedua, berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas. Yang keempat, mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba antar kelas. Interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, antara lain pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contoh, PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contoh, pendidikan dalam keluarga. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Misalnya, Dedi dan Jonas berdiskusi mengenai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Misalnya, guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa, atau sebaliknya, siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Wujud interaksi antara siswa dan sumber belajar dapat bermacam-macam. Misalnya, siswa mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran
dan siswa membaca buku. Yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya, siswa SD Mentari melakukan karya wisata ke museum. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.